Halo Sobat Cakasana, kembali lagi di Warta Cakasana. Berbagi fakta dan cerita kebajikan. Ya, kali ini kita kedatangan 3 tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Aris Agung Paiwai, SSMP MM. Selamat datang Bapak Aris. Terima kasih. Kemudian juga ada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, yaitu Ibu Dr. Anda Emma Sumiati MSI. Selamat datang Ibu. Kemudian ada juga alumni SMA Negeri 1 Pagra yang alhamdulillah ini sukses, yaitu ada Bapak Insinyur Abri Nur Hidayat SPMT. Selamat datang Bapak. Ada di Ini Bapak sama Ibu gimana nih kira-kira kesan atau perasaan pas datang di Semarang tadi? Mulai dari Bapak Aris sendiri. Iya. Ini baru pertama kali saya sejak 1 tahun 6 bulan saya menjabat Kepala Dinas Pendidikan. Saya baru kali ini menunjak yang namanya Paga ini, dan ini karena yang ngajak saya alumninya. Kalau bukan alumninya ya nggak kesini saya, karena tadi hitung-hitung waktu 2 jam Pak, ternyata 2 jam setengah. Tapi alhamdulillah saya bisa masuk ke sini karena memang komitmen saya bahwa karena saya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kita punya sekolah 778 sekolah negeri, SMA dan SMK serta SMP. Nah tentunya saya pengen melihat secara langsung kondisi dari sekolah-sekolah kita yang ada di berbagai penjuru di Jawa Timur ini, dan salah satunya SMA 1 Bangga. Saya nggak menyangka kalau ada SMK yang cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Malang, tapi ya tidak saya bayangkan. Jadi biasanya kan kalau jauh itu ya sesederhana mungkin yang dimiliki oleh sekolah. Ternyata ya bagus, dan tadi saya udah bilang ini lebih bagus daripada SMA Kompleks yang ada di Surabaya. Ya, jadi itu yang menjadi bagian yang saya kagumi. Walaupun kemarin saya mendengar dari informasi kalau sempat terjadi banjir di SMA 1 Paga ini, tapi itulah bagian dari setiap problematika di pendidikan, kan. Ada plus minusnya. Di satu sisi mungkin sarana prasarana maju, tapi ada satu sisi lain di lingkungannya yang tidak mendukung, yang biasa terjadi terdampak mungkin banjir, mungkin bencana dan lain-lain. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan sebenarnya positif, ya. Aktivitas juga masih berjalan walaupun sempat daring, ya. Tapi saya yakinlah yang namanya warga Paga atau apalagi siswanya adalah siswa yang ada di sekitarnya sudah bisa survive dengan bicara-bicara yang sebenarnya. Terima kasih Pak. Kemudian mungkin Bapak Alfi selaku alumni SMA Negeri 1 Paga, gimana nih melihat perkembangan SMA Negeri 1 Paga di Pak Alfi? Iya, adik-adik. Yang jelas saya kaget ketika masuk ke SMA Negeri tadi itu sama Bapak. Ternyata jauh dengan ketika dulu ketika saya belajar di sini. Tahun berapa itu? Tahun 97. Jadi luar biasa sekali kemajuannya. Tapi yang jelas hari ini kita patut berterima kasih kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aris Agung Paiwai, yang beliau juga Wali Kota Batu. Di tengah kesibukannya sangat luar biasa, berkenan untuk hadir ke SMA yang saya sama ibu tadi. Ini SMA yang sudah mepet dengan pantai selatan, mepet dengan Australia, gitu. Jauh dari kota, jauh dari situasi yang ramai, gitu. Tentu kehadiran Pak Kepala Dinas ini akan memberikan support yang luar biasa, motivasi khususnya adik-adik yang luar biasa. Dengan di potensi seperti ini nanti akan dinikmati, dilihat semuanya oleh adik-adik khususnya ataupun calon siswa ke SMA Negeri Paga ini. Beliau luar biasa sekali. Beliau ini salah satu guru saya. Saya tuh beberapa pimpinan tuh saya akan memperhatikan, seperti dulu pejabat Pak Edi Poko, sekarang ada Budi Manjur Poko, ada Pak Aris Agung Paiwai. Beliau ini anak pimpinan luar biasa. Dari pagi ini sudah seringkali japri-japri untuk segera kita memberikan
manfaat buat masyarakat sampai malam hari nggak pernah ada capeknya gitu. Ternyata saya tanyakan maksudnya apa? Keikhlasan. Dan saya yakin adik-adik dan bapak ibu guru apa yang dipakai ini ikhlas-ikhlas semuanya dalam dalam mengajar, mendidik adik-adik saya semuanya ini. Dan tentu saya sangat berharap adik-adik kami ini bisa membawa apa yang nama baik SMNG Paga ke kancah yang lebih luas dan lebih tinggi lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Alfi. Kemudian kita lanjut ke Ibu Ewa. Nah, gimana nih Bu, perasaannya atau kesan ketika datang kembali ke SMA Negeri Paga? Hari ini saya beda dengan Pak Imam. Saya sudah 3 kali Pak sini Pak. Ya, kebetulan hari ini tak habis itu bagi kami itu hormat sangat, semua ini merasa ada perubahan di situ hormat sekali. Kita ditunggu Pak sekolah yang jauh-jauh dengan analis tanpa rencana kemarin di telepon, jadi kami sangat senang Pak. Kami bisa menyampaikan bagaimana sekolah yang jauh Pak, apalagi tadi jauh dari ibu kota, ternyata program-programnya juga banyak diminati siswa. Untuk sekolah ini tahun ini kemarin pada menolak PPDB, juga mau tambah ronde, tetapi tidak bisa karena sudah aturan. Jadi tahun depan ini kita tambah ronde karena sudah ada program sini yang sudah diburu di masyarakat. Termasuk program waktu didik itu salah satu sekolah yang memiliki program itu di wilayah mana yang SMK Paga. Jadi SMK Paga ini betul-betul sudah menerapkan teknologi IT, sebenarnya belajar tanpa mengatas waktu dan uang. Dan masuk ini produknya anak yang menjadi sangat dinamis. Jadi saya ucapkan selamat datang di sini Pak. Terima kasih. Mungkin kalau ada kekurangan ya bisa apa ya tadi katanya ada yang nyalek, ada yang tadi sesuatu awal ruangnya ingin tinggikan biar tidak kena banjir, tapi itu istilahnya banjir pas perintah musiman. Tapi ini musiman, tapi musiman tidak lihat tahu Pak. Tidak seperti sampah gitu ya. Tapi harapan kami di sini di SMA Paga ini dulunya kepala sekolahnya semua usaha untuk mencetak prestasi, inovasi, mendukung program Pak Kadis tahun 2025 tahun inovasi pendidikan. Nah, kebetulan pasukannya tidak dari sini Pak, beliau dari Pasuruan, tapi sudah sini bagus sekali programnya ini sangat besar kemajuannya Pak. Terima kasih, saya kira ini. Terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ini melihat kita kan di posisi bisa dibilang pelakon. Kira-kira potensi apa yang bisa Bapak lihat di SMA Negeri Paga ini dia kita ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di kita? Ya, setiap daerah pasti punya potensi. Setiap potensi itu pasti tidak sama juga di dalam mengembangkannya. Tergantung dengan karakter SDM yang dimiliki. Kalau Paga ini harusnya memang antara guru, siswa, dan pemerintah daerah itu bisa memetakan potensi apa sih yang dimiliki oleh Paga ini yang bisa dikembangkan. Nah, sekolah ini kebetulan karena dapat informasi dari Ibu Emma bahwa satu-satunya sekolah negeri yang ada di Paga ini adalah SMA 1 Paga. Berarti kan kebutuhan terhadap nanti siswa yang akan masuk di Paga ke depan akan semakin banyak pasti, kebutuhannya juga semakin banyak. Nah, oleh sebab itu saya berharap bahwa potensi ini harus ditangkap oleh sekolah SMA 1 Paga. Apa yang menjadi potensi yang kira-kira bisa menjadi sinergi dengan sekolah ini? Contoh, ternyata sekolah ini kan sudah masuk di dalam program double track. Nah, double track itu kan salah satu bagian ikhtiar pemerintah daerah agar sekolah itu produktif. Sekolah itu produktif, siswanya juga produktif. Jadi nanti kalau umpamanya dia tidak mampu untuk masuk di perguruan tinggi karena masalah finansial, ada pilihan-pilihan yang sudah disiapkan. Nah, dari hasil double track ini kan ada kalian-kalian tertentu yang bisa diangkat. Betul Ya. Nah, tangkap itu potensinya. Tadi saya dengar dari Pak Alfi karena ini bagian dari hampir dengan
laut ya, berarti ada potensi perikanan. Apalagi yang bisa ditangkap? Perkebunan gitu ya. Ini banyak sekali yang bisa ditangkap yang nantinya kalian itu bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Ya, potensi harus dilakukan itu supaya nanti perkembangannya disesuaikan dengan lokasi kecamatan yang ada di Bagat ini. Ya, kalau ini bisa diproduksi dihasilkan dari siswa kita, saya yakin tidak ada yang sia-sia. Ya, jadi SDM-nya terbentuk, kualitasnya terbentuk dari hasil pendidikan. Di satu sisi soft skill-nya juga terbentuk. Nah, soft skill-nya apa? Ya, produk-produk yang dihasilkan dari SMA Pagat gitu. Tadi saya melihat ada produksi hasil dari karya anak-anak sekolah. Bagus. Kalau saya melihat secara kasat mata, ukuran anak SMA ini luar biasa. Gitu. Tinggal dikembangkan saja. Datangkan mungkin ahlinya, ya, ahli membuat batik, ahli mencanting batik dan lain-lain, termasuk ya produk-produk lain. Nah, oleh sebab itu kinerja kita harus diukur dengan apa sih yang dilakukan orang luar dibandingkan ya. Orang luar itu maksudnya perkotaan. Kan Pagat ini termasuk wilayah yang agak pelosok. Apa sih yang dilakukan di perkotaan yang bisa ditangkap di Pagat ini? Kalau itu bisa dilakukan, kita bisa menjadikan bagian dari barometer. Masih yakin Pagat tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di kota-kota lain. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya untuk podcast Cakasana hari ini, Ya. yaitu bagaimana harapan Bapak untuk SMA Negeri 1 Bapak, SMA Negeri 1 Pagat ke depannya? Ya. Pertama, saya ingin kelulusan dari siswa yang ada di SMA 1 Pagat harus bisa bersaing. Bersaing itu bisa masuk di PTN, ya, sekolah kedinasan, bahkan menjadi wirausaha. Itu yang pertama. Karena apapun itu pasti kebahagiaan orang tua, kebahagiaan keluarga adalah anak-anak mereka yang disekolahkan di sini bisa sukses. Gak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya sukses. Maka kepala sekolah, seluruh jajaran tenaga pendidikan yang ada di sekolah ini harus punya mindset bagaimana saya mencetak siswa saya bisa lulus 100% untuk bisa masuk di perguruan tinggi, negeri, swasta, dan lain-lain. Bahkan mereka masuk sekolah kedinasan, bahkan mereka akan jadi wirausaha. Itu harus menjadi target. Nah, maka kenapa saya tadi menyatakan, Ibu Emma sudah menyampaikan tadi, tahun 2025 adalah tahun inovasi pendidikan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau sudah tahun inovasi, kalau ada sekolah yang tidak memiliki inovasi, ya saya akan evaluasi. Mungkin kepala sekolahnya saya evaluasi, guru-gurunya mungkin perlu refresh. Kalau terlalu kurang jauh di Pagat, tambah jauh lagi. Itu bisa terjadi ya. Jadi maka oleh sebab itu saya harus menyatakan ini di forum ini pas ini forum podcast kita ini, bahwa tahun 2025 adalah tahun inovasi. Jadi semua sekolah harus mengejar inovasi supaya kelulusan yang dicapai anak-anak kita yang dididik di tempat itu, terutama di SMA 1 Pagat ini, harus punya prestasi yang bisa membanggakan. Jadi tidak mengenal lagi jauh dekat, harus punya inovasi, harus punya prestasi. Nah, itu poin penting yang perlu saya pesankan kepada kita semua di satuan pendidikan, khususnya di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, apakah itu SMA, SMK, dan SLB, harus punya prestasi dan inovasi. Harus punya prestasi dan inovasi. Sangat harus. Ya. Kemudian lanjut pertanyaannya untuk Bapak Alfi, selaku alumni, bagaimana nih harapannya untuk SMA Negeri 1 Pagat ke depannya, Bapak Alfi? Saya untuk berharap lebih kepada adik-adik siswa terutama, dan juga untuk Bapak Ibu. Adik-adik harus selalu rajin, semangat, dan membuka diri. Hari ini kita tuh ada di era 4.0, di era teknologi informasi. Artinya sekarang sudah nggak ada istilah kita tuh ketinggalan informasi. Dulu kalau zaman saya dulu malah masih kalau kita mau cari buku harus ke Gramedia, ke Malang, di antara ayah gitu, di antara minggu ke minggu, sangat senang sekali kita beli buku ke Malang. Tapi hari ini ada deh mau lihat informasi apapun juga bisa melalui media-media online yang ada. Artinya sekarang nggak ada batasan itu, nggak ada bedanya sebenarnya.
antara anak kota, anak desa. Iya. Yang terpenting adalah semangat dan belajar. Semangat bagaimana adik-adik selalu bertumbuh, berkembang, dan adaptif dengan situasi teknologi, situasi era yang ada. Dan gunakan masa muda untuk sepositif mungkin kegiatan. Hindari sedikit sekecil apapun yang bersifat negatif, yang bersifat tidak ada gunanya. Saya kira Bapak Ibu ini sudah sangat memberikan ruang yang lebih untuk ekstra kurikuler, untuk sarana belajar. Bagaimana adik-adik manfaatkan sebesar-besarnya untuk bekal masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapak Abi. Kemudian lanjut untuk Ibu Emma, pertanyaannya sama nih Ibu Emma. Bagaimana harapan Ibu Emma terhadap SMA Negeri 1 Paga ke depannya? SMK Negeri Paga sudah banyak menjaga prestasi, inovasi, dan kemarin ada siswanya yang sampai Korea, ya kan, padahal ya sekolahnya kan jauh dari Indonesia. Indonesia. Di seluruh Indonesia hanya 3 orang, dari Jawa Timur hanya di sini. Tapi kita harus tetap meningkatkan inovasi, kemudian prestasi, dan saya harapkan guru-gurunya ini sudah mulai banyak yang siswa mau masuk ke sini, ke SMA Negeri 1 Paga. Gurunya saya minta jangan dalam zona nyaman, harus keluar zona nyaman, karena saya lihat banyak guru-gurunya sini sudah dekat rumah, sudah tidak jauh, kemudian zona nyaman. Mari kita keluar zona nyaman, karena kalau kita keluar zona nyaman pasti akan timbul inovasi baru dan prestasi baru. Harapan kita ya tahun depan, tahun inovasi pendidikan Jawa Timur, kita harus banyak membuat inovasi, tidak ketinggalan di SMA Negeri 1 Paga. Baik, terima kasih Bu Emma. Ya, itu dia pemirsa. Baik, saat ini kita sampai di penghujung acara. Terima kasih pada Bapak Aris, Bapak Abi, dan juga Ibu Emma sudah berbagi fakta dan cerita kebajikannya kepada kami semua. Semoga ini bisa menginspirasi para sobat Cakasana yang melihat video ini. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.